Identitas anak ini yang pertama nama, Nurbaiti, tempat dan tanggal lahir ataupun umur, Banjarmasin, tanggal 1 Juni 2011, sekarang berusia 10 tahun, jenis kelamin itu perempuan, agama Islam, status anak adalah kandung, anak dari jumlah saudara anak pertama, nama sekolahan SDLB YPLB, kelas 2, alamat Jalan Tembus Mantuil, Komplek Warga Indah 7, Blok D nomor 64. Analisis hasil identifikasi. Analisis hasil identifikasi ini berdasarkan hasil observasi. Baiti ini suka sekali bergerak atau pindah-pindah tempat. Baiti juga gerak-gerak dengan tangannya atau kakinya. Kaki dan tangan itu tidak pernah diam, selalu bergerak. Baiti suka pindah-pindah tempat, duduk saat pelajaran berlangsung. Baiti juga suka memanjat pohon, memanjat dinding rumah. Tapi untuk memanjat dinding rumah sendiri itu jarang, tapi bisa memanjat dinding rumah. Selain itu, Baiti juga tidak betah hanya duduk diam. Baiti dalam pelajaran diminta oleh gurunya untuk mengerjakan tugas sulit. Saat diminta mengerjakan tugas dan diminta diam, Baiti sangat gelisah. Saat bermain bersama teman-temannya juga, Baiti tidak dapat diam. Baiti sulit diam saat melakukan aktivitas yang menarik hatinya. Pada Baiti juga senang berpergian menggunakan sepeda dengan gaya mengebut. Baiti ini selalu berkeinginan untuk bermain atau beraktivitas. Jadi menurut hasil dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa Baiti ini termasuk anak ADHD. Analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada orang tua anak, ternyata pada riwayat saat ibu mengandung, ibu sering mengalami sakit-sakitan seperti sering, tidak normal tekanan darahnya, dan pada trimester pertama, ibu mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan. Dalam proses kelahiran pun ibu mengalami kesulitan dalam proses kelahirannya karena lambatnya kontraksi sehingga ibu diharuskan untuk mendapatkan obat perangsang saat melahirkan. Kemudian dalam pengembangan anaknya juga sering mengalami panas sehingga mengalami kejang-kejang hebat. Dalam aktivitas di rumah, berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa anak ini selalu melakukan aktivitas dan tidak mau diam serta ingin melakukan sesuatu terus-menerus. Sebagai contohnya, ketika anak di rumah, anak akan bermain air. Kemudian setelah itu anak akan bermain sepeda. Setelah itu anak bermain trombol dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang secara terus-menerus dan bersambung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problema perilaku anak. Jadi yang pertama adalah perilaku berkelebihan. Nah, perilaku berkelebihan yang dimiliki oleh anak ini ada yang pertama, yaitu anak berkata-kata kasar. Baiti dalam berbahasa sangatlah kasar, di mana setiap harinya Baiti berbicara kepada siapapun, baik pada orang tua, guru, dan teman-temannya sering menggunakan kata-kata yang kasar seperti kata-kata unda, nyawa. Nah, perilaku ini dikarenakan dari pola asuh orang tua yang sering mengucapkan kata-kata kasar saat menegur perilaku Baiti. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, anak suka memukul orang lain. Nah, untuk Baiti sendiri itu terkadang dia bisa memukul orang lain, baik itu memukul ibunya, gurunya, dan temannya. Baiti ini memukul orang lain dikarenakan ia ingin mendapatkan suatu perhatian. Selanjutnya yaitu anak tidak dapat duduk diam. Nah, pada Baiti ini termasuk ke dalam anak ADHD atau hiperaktif. Nah, jadi di mana ketika dia melakukan sesuatu yang mengharuskan dia untuk diam itu sangat sulit. Misalnya saja pada duduk diam saat belajar itu hanya bertahan paling lama kurang lebih 2-5 menit. Setelah itu Baiti melakukan aktivitas lain, entah itu mengambil minuman atau jalan keluar dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu perilaku berkekurangan. Nah, perilaku yang berkekurangan dari anak yaitu tidak dapat fokus belajar. Nah, pada Baiti ini sangat sulit untuk fokus dalam belajar karena Baiti mudah bosan dalam belajar, dan saat belajar anak minta diperhatikan sepanjang pembelajaran.
Jadi dalam belajar paling hanya bertahan 1-2 menit, Baiti memperhatikan apa yang dijelaskan. Setelah itu, Baiti tidak lagi memperhatikan apa yang dijelaskan, malah bermain. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis hasil asesmen. Yang pertama yaitu analisis fungsi dengan formula ABC. Jadi untuk perilaku yang berkelebihan, analisis hasil asesmennya yang pertama yaitu anak berkata-kata kasar. Nah, untuk antecedennya sendiri yaitu adalah pola asuh orang tua yang sering mengucapkan kata-kata kasar. Kemudian behaviornya adalah sering berkata-kata kasar. Kemudian konsekuensinya adalah orang tua menjadi malu. Nah, anak menjadi sering diolok-olok atau dicibir orang lain. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua adalah suka memukul orang lain. Untuk antecedennya sendiri yaitu anak tidak suka ketika ditegur dan kemudian anak emosi. Kemudian untuk behaviornya anak memukul orang lain. Kemudian untuk konsekuensinya adalah dapat membuat orang lain sakit akibat pukulannya. Yang ketiga yaitu anak tidak dapat duduk diam. Nah, untuk antecedennya adalah anak merasa cepat bosan dan ingin melakukan sesuatu. Kemudian untuk behaviornya anak tidak dapat duduk diam. Kemudian konsekuensinya adalah rumah menjadi berantakan dan orang tua menjadi lelah. Selanjutnya yaitu adalah analisis asesmen dengan formula ABC mengenai perilaku berkekurangan. Untuk antecedennya adalah anak mudah bosan ketika belajar dan anak minta selalu diperhatikan. Kemudian untuk behaviornya adalah anak tidak fokus belajar. Dan selanjutnya untuk konsekuensinya anak tidak paham dengan materi pelajaran. Hingga saat ini anak duduk di kelas 2 dan anak masih tidak bisa berhitung 1-10. Anak juga belum dapat menulis huruf dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan hasil analisis fungsi dengan formula ABC. Dalam praktek modifikasi perilaku ini yang akan dikenai perlakuan adalah Nurbaiti yang berusia 10 tahun bersekolah di SDLB YPLB dan yang akan diikut sertakan dalam pemberian perlakuan adalah orang tua, karena orang tua lah yang banyak menghabiskan waktu bersama anak. Kemudian selanjutnya dalam praktek modifikasi perilaku ini, sasaran perubahan perilaku yang kami pertimbangkan adalah memodifikasi perilaku anak yang berkekurangan, yaitu perilaku tidak fokus belajar, dikarenakan sampai saat ini Baiti masih belum dapat membaca, menulis, dan berhitung, yang dimana anak sering tidak fokus saat belajar. Selanjutnya, dalam praktek modifikasi perilaku ini yang akan digunakan tekniknya adalah teknik reinforcement positif, yang dimana teknik reinforcement positif adalah sesuatu yang dapat berupa benda atau peristiwa yang dihadirkan dengan segera sebagai akibat dari suatu perilaku dan dengannya perilaku tersebut meningkat frekuensi kemunculannya. Pemilihan teknik modifikasi perilaku tersebut menggunakan teknik reinforcement positif karena anak yang mudah bosan saat belajar dan anak yang mudah cepat lelah saat belajar, dan serta tidak adanya motivasi belajar pada anak. Nah, selain itu karena anak suka menginginkan perhatian dari orang-orang. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai rancangan program modifikasi perilaku. Yang pertama yaitu nama subjek, Nurbaiti, usia 10 tahun, perilaku berkelebihan atau berkekurangan. Yang kami akan modifikasi adalah perilaku berkekurangan yang dimana anak tidak dapat fokus belajar. Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai adalah anak mampu fokus dalam belajar dalam waktu minimal 5 menit. Kemudian lokasi pelaksanaannya yaitu rumah. Rancangan program modifikasi perilaku untuk hari, tanggal, dan jam pelaksanaan modifikasi perilaku yaitu pada Jumat 27 November 2021 jam 8 sampai selesai. Kemudian teknik modifikasi perilaku yang digunakan yaitu teknik reinforcement positif. Selanjutnya media pendukung pelaksanaan modifikasi perilaku yaitu pujian, mainan kecil atau makanan atau minuman. Kemudian desain penilaiannya ada baseline. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya yang pertama, anak disediakan alat belajar seperti meja dan alat tulis. Kemudian selanjutnya anak disuruh untuk mengikuti tulisan huruf. Selanjutnya anak hanya diamati beberapa lama, anak dapat fokus dalam mengerjakan. Kemudian selanjutnya mengukur dan mencatat seberapa lama anak dapat fokus belajar dengan menggunakan durasi.
Selanjutnya hari kedua itu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2021 jam 8 sampai selesai. Kemudian teknik modifikasi perilaku yang digunakan yaitu teknik reinforcement positif. Kemudian media pendukung pelaksananya yaitu pujian, mainan kecil, makanan atau minuman, dan desain penilaiannya adalah intervensi. Untuk langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya, yang pertama adalah anak disediakan alat belajar seperti meja dan alat tulis. Selanjutnya anak disuruh untuk mengikuti tulisan huruf. Selanjutnya anak diberitahu apabila dapat menulis dengan baik akan diberikan reward. Kemudian selanjutnya menghitung durasi anak dapat fokus belajar, dan yang terakhir yaitu pemberian reward. Desain penilaian modifikasi perilaku. Pada penilaian modifikasi perilaku ini menggunakan penilaian A/B. Desain A/B merupakan desain dasar dalam penelitian single subject research. Pada desain ini, peneliti mengumpulkan data tentang subjek dalam dua kondisi atau fase. Fase yang pertama yaitu fase baseline yang diidentifikasi sebagai A. Fase ini dinamakan fase intervensi yang diidentifikasikan sebagai B. Baik, selanjutnya adalah domain penilaian modifikasi perilaku. Pada implementasi modifikasi perilaku yang telah kami lakukan, kami menggunakan domain penilaian durasi, di mana pada domain penilaian durasi ini yang dilihat adalah dihitung seberapa lama anak melakukan perilaku menyimpang, atau yang dihitung adalah durasi atau waktu anak. Nah, pada implementasi modifikasi perilaku ini kami memilih domain penilaian durasi itu karena fokus yang ingin kami ubah, perilaku yang ingin kami ubah atau dimodifikasi adalah fokus anak dalam belajar, yang dimana seberapa lama nih anak mampu bertahan atau mampu fokus untuk belajar atau fokus menerima pembelajaran. Maka dari itu kami memilih untuk domain penilaian modifikasi perilaku ini adalah penilaian durasi. Baiklah, selanjutnya pencatatan dengan observasi langsung. Untuk yang pertama yaitu baseline. Sesi pertama pada tanggal 26 bulan November 2021 dilaksanakan pada pagi hari. Untuk pengamat sendiri terdiri dari 3 pengamat, yaitu ada pengamat pertama, pengamat kedua, dan pengamat ketiga. Untuk yang sesi pertama, waktu mulai, pengamat pertama melihat bahwa waktu mulai yaitu dimulai dari jam 8:01. Kemudian waktu selesainya jam 8:04. Dan begitupun untuk pengamat 2 dan ketiga, yang dimana waktu mulai pengamatnya adalah jam 8:01 dan selesai pada jam 8:04. Jadi durasi pada sesi pertama berdasarkan pengamat 1, 2, dan 3 yaitu 3 menit. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi kedua yang dilaksanakan pada hari yang sama seperti sesi pertama, yaitu pada tanggal 26 November 2021, namun dilaksanakan pada siang harinya. Untuk pengamat 1 dan pengamat kedua itu memiliki kesamaan pencatatan waktu, yang dimana dimulai pada pukul 12:06
dan berakhir pada pukul 12.07. Untuk pengamat ketiga itu memiliki pencatatan waktu yang berbeda dengan pengamat 1 dan 2, yang dimana waktunya itu dimulai dari 12.07 dan selesai pada 12.08. Kemudian durasi waktu yang diperoleh itu ada 1 menit. Selanjutnya untuk sesi yang ketiga, yaitu dilaksanakan pada hari yang sama juga, pada tanggal 26 November 2021, namun dilaksanakan pada sore hari. Untuk pencatatan waktunya sendiri, itu dari pengamat 1, 2, dan 3 memiliki kesamaan pencatatan waktu, yang dimana untuk waktu mulainya ada di pukul 16.36 dan berakhir pada pukul 16.43 dengan durasi waktu 7 menit. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan observasi langsung pada intervensi. Jadi untuk intervensi dilaksanakan pada esok harinya, yaitu pada tanggal 27 November 2021, yang dimana sesi pertama dilaksanakan pada pagi hari. Untuk pengamatan ini terdiri dari 3 pengamat seperti sebelumnya, yang dimana ada pengamat pertama, kedua, dan ketiga. Untuk sesi pertama itu dari pengamat 1, 2, dan 3 memiliki kesamaan pencatatan waktu, yang dimana waktu mulainya itu tercatat dari jam 8.14 dan berakhir pada pukul 8.19, yang dimana diperoleh durasinya berkisar 5 menit. Kemudian selanjutnya pada sesi kedua itu dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 27 November 2021, yang dimana dalam pencatatan ini pengamat 1, 2, dan 3 memiliki kesamaan pencatatan waktunya, yang dimana waktu mulai itu pada pukul 12.44 dan berakhir pada 12.55, dan diperoleh durasi dengan lama waktu 11 menit. Kemudian selanjutnya itu pada sesi ketiga, yang dimana dilaksanakan pada hari yang sama, hanya saja dilaksanakan pada sore harinya, yaitu waktu mulai yaitu 15.46, dimana dari pengamat 1, 2, dan 3 memiliki kesamaan pencatatan. Kemudian selesainya yaitu pada pukul 16.01 dengan diperoleh durasi 15 menit. Baik, selanjutnya adalah analisis hasil implementasi pada baseline A. Jadi pada implementasi teknik reinforcement positif untuk meningkatkan perilaku fokus belajar pada anak ADHD dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021, yang terdiri dari 3 pengamat dan 3 kali sesi, yaitu sesi pertama pagi, sesi kedua itu siang, dan sesi ketiga itu sore. Pada sesi pertama, pengamat ke-1 mencatat anak dapat fokus belajar dari pukul 8.01 sampai 8.04. Begitupun pengamat kedua dan ketiga memiliki catatan waktu yang sama. Dari hasil pengamatan tersebut, pada sesi pertama ini durasi anak dapat fokus belajar itu hanya 3 menit. Dan pada sesi kedua, pengamat ke-1 mencatat anak dapat fokus belajar ini dari pukul jam 12.06 sampai jam 12.07. Begitupun pengamat kedua memiliki kesamaan catatan waktu dengan pengamat 1. Sedangkan pengamat 3 memiliki perbedaan catatan waktu, di mana anak dapat fokus belajar dari pukul jam 12.07 sampai jam 12.08. Walaupun memiliki catatan waktu yang berbeda antara pengamat 1 dan 2 dengan pengamat ketiga, tetapi durasi anak dapat fokus belajar tetap sama, yaitu hanya 1 menit. Sehingga pada sesi kedua ini, anak dapat fokus belajar hanya dalam waktu 1 menit. Pada sesi ketiga, pengamat ke-1 mencatat anak dapat fokus belajar dari pukul 16.36 sampai 16.43. Begitupun pengamat kedua memiliki catatan waktu yang sama. Sedangkan untuk catatan waktu pengamat ketiga itu berbeda,
yaitu anak dapat fokus belajar dari pukul 16.37 sampai 16.43. Perbedaan antara pengamat ke-1 dan ke-2 dengan pengamat ke-3 menghasilkan perhitungan durasi yang berbeda pula. Untuk pengamat ke-1 dan ke-2 menghitung durasi anak dapat fokus belajar selama 7 menit. Namun untuk pengamat ke-3 menghitung durasi anak dapat fokus belajar hanya 6 menit. Namun dikarenakan pengamat 1 dan pengamat ke-2 memiliki kesamaan dalam perhitungan, maka untuk lama durasi mengambil waktu 7 menit. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan untuk pada sesi ketiga ini anak dapat fokus belajar selama 7 menit. Analisis hasil implementasi pada intervensi B. Teknik responden positif untuk meningkatkan perilaku fokus belajar pada anak ADHD pada bagian intervensi ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2021 dengan 3 kali sesi, yaitu sesi pagi, sesi siang, dan sesi sore. Kegiatan berlangsung pada pengamatan intervensi ini terdapat 3 pengamat. Nah, jadi yang pertama adalah sesi pertama, pengamat ke-1 mencatat anak dapat fokus belajar dari pukul 8.14 sampai pukul 8.19. Begitupun pengamat 1 dan pengamat 2 memiliki catatan waktu yang sama. Dari hasil pengamatan tersebut pada sesi pertama intervensi ini durasi anak dalam fokus belajar adalah 5 menit. Dalam sesi ini bentuk respon positif yang diberikan adalah penguatan berupa tindakan, makanan, dan minuman. Nah, untuk respon positif tindakan ini seperti mengajak anak tos, habis itu mengajak anak kompak, atau memberikan pujian seperti bagus, Baiti hebat, serta aktivitas yaitu setelah anak belajar, pengamat menjanjikan untuk bermain bersama dengan anak. Selanjutnya yaitu mengenai analisis hasil implementasi pada intervensi, yang dimana pada sesi kedua yaitu hasil pengamatan pada sesi kedua, durasi anak dapat fokus belajar adalah 11 menit. Nah, dalam sesi ini bentuk reinforcement positif yang diberikan adalah penguatan berupa tindakan dan makanan. Kemudian selanjutnya adalah dari hasil pengamatan tersebut pada sesi ketiga, pada sesi ketiga intervensi ini, durasi anak dapat fokus belajar adalah 15 menit. Dalam sesi ini, bentuk reinforcement positif yang diberikan adalah penguatan berupa tindakan, benda konkret yang disukai anak, berupa stiker dan ikat rambut. Kemudian selanjutnya adalah analisis perbandingan antara hasil implementasi pada baseline dan intervensi. Jadi hasil implementasi dan perhitungan menggunakan durasi teknik reinforcement positif untuk meningkatkan fokus belajar pada anak ADHD memberikan perubahan perilaku pada anak yang pada awalnya anak hanya dapat fokus belajar dengan rata-rata durasi 3,6 menit yaitu pada baseline, maka meningkat dengan rata-rata durasi 10,3 menit pada intervensi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata durasi dalam intervensi itu lebih besar dibanding dengan rata-rata baseline, sehingga dapat dikatakan bahwa teknik reinforcement positif ini memberikan peningkatan pada fokus belajar anak ADHD dikarenakan anak dalam belajar itu termotivasi dan merasa bahagia ketika diberikan sebuah penguatan positif. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi saat implementasi modifikasi perilaku. Yang pertama, pada saat pelaksanaan dari anggota kelompok sendiri mengalami kendala tersendiri, di mana semua anggota kelompok mengalami sakit sehingga dalam pelaksanaan sedikit terlambat. Yang kedua, saat sebelum melaksanakan implementasi, anak sulit untuk mendengarkan suruhan untuk belajar. Anak sering mengulur-ulur waktu dan bertindak tidak mau diam. Yang ketiga, kendala yang dihadapi adalah karena anggota kelompok berada di daerah yang berbeda-beda. Ada yang di Martapura, di Banjarmasin, dan Kapuas, sehingga dalam pelaksanaan implementasi ini harus benar-benar terjadwalkan. Dan yang terakhir itu kendala selanjutnya yang keempat itu di mana ada bentrok jam dan hari observasi dengan kelompok yang lain atau dengan kelompok lain tapi berbeda kelas, yaitu kelas yang lain. Akibat dari bentrok itu ada sedikit ribut dengan kelas yang lain atau kelompok yang lain ini yang menggunakan anak yang sama, dan akhirnya ada sedikit cekcok sampai akhirnya harus ada salah satu yang mengalah. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan.
Anak yang telah kami observasi adalah anak yang masuk ke dalam kategori ADHD. Pada perilaku, anak ini sering tidak fokus dalam belajar, suka berkata-kata kasar, suka memukul orang lain, dan tidak dapat duduk diam. Dalam praktek modifikasi perilaku ini, sasaran perubahan perilaku yang kami pertimbangkan adalah memodifikasi perilaku anak yang berkekurangan, yaitu perilaku tidak fokus belajar, dikarenakan sampai saat ini Baiti masih belum dapat membaca, menulis, dan berhitung, yang dimana anak sering tidak fokus saat belajar. Dalam praktek modifikasi perilaku ini yang akan digunakan tekniknya adalah teknik reinforcement positif, hadiah atau sebagai penguat dalam meningkatkan perilaku berupa aktivitas yang bermakna, pujian, makanan, minuman, dan mainan kecil. Garis, salah. Garisnya salah. Dua aja garisnya. Atas lagi. Ya. Ya. Bawah. Garis bawah. Nah, lagi sini lagi. Lagi. Lurus dulu. Iya. Terus garis satu. Iya, terus. Dua. Lagi sini lagi. Iya. Oh. Stop. Dah. Itu. Oh. Ini lagi sini. Apa nih tadi? Oh. Ya, ya. Yang mana angka satu? Yang mana angka satu? Nih. Yang mana angka satu? Nih. Iya, bagus. Angka dua yang mana angka dua? Ayo lihatin. Angka dua yang mana? Nih. Iya, bagus. Kompak dulu. Kita kompak dulu. Iya. Yang mana lagi? Yang mana tadi yang kelima? Nah. Iya, nah dapat. Dapat dah. Dapat.